Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Dan perkenalkan, untuk anggota dari kelompok 3 itu ada Bapak Nandang, yang kedua ada Bapak Iib, Assalamualaikum. dan yang ketiga ada Bapak Yunus. Assalamualaikum. Saya sendiri adalah Sinta, salam kenal untuk semuanya. Dan untuk pertama, praktik demonstrasi kontekstual akan dilakukan oleh Bapak Nandang dan Bapak Ibu. Kami persilakan. Saya mulai, Pak Nanang. Boleh Pak. Assalamualaikum Pak Nanang. Gimana kabarnya sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ip dalam keadaan sehat-sehat. Gimana kabar Pak Ip hari ini? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Gimana ada apa nih? Kita berkumpul berempat. Ya memang dalam apa? Kira-kira Pak Nanang ada yang bisa saya bantu? Iya, saya mohon maaf sebelumnya Pak Ip. Saya mengganggu waktunya Pak Ip. Ada yang ingin saya diskusikan dengan Pak Ip, ada yang ingin saya perbincangkan. Pada intinya saya membutuhkan coaching dari Pak Ip. Apakah Pak Ip bisa meluangkan waktu Pak Ip? Ya Pak Nanang, silakan. Kebetulan saya sedang dalam keadaan waktu luang nih. Oke, kalau begitu Pak Ip, terima kasih sebelumnya Pak Ip. Begini Pak Ip, jadi saya dalam kesempatan ini ingin meminta pencerahan dari Pak Ip berkaitan dengan ide saya Pak Ip berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Seperti itu, saya ada ide untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai materi yang saya berikan di kelas Pak Ip. Oh itu ya, berarti topik kita tentang hal itu mungkin Pak Nanang ya? Betul Pak Ip, jadi saya ingin minta masukan dari Pak Ip bagaimana upaya saya untuk meningkatkan pemahaman materi siswa mengenai mata pelajaran Pak Ip, khususnya mata pelajaran yang saya laksanakan di kelas 12 berkaitan dengan materi penegakan hukum di Indonesia Pak Ip. Di PKN ya? Betul Pak Ip, betul. Sepertinya ini menarik sekali Pak Nanang. Kira-kira apa yang ingin Pak Nanang dapatkan dari kesempatan ini? Iya Pak Ip. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mendapatkan pencerahan dari Pak Ip, mendapatkan masukan-masukan Pak Ip berkaitan dengan ide saya Pak Ip. Jadi saya punya ide untuk melakukan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa berkaitan dengan tugas penegakan hukum Pak Ip. Ya dengan senang hati saya siap membantu apabila ada yang bisa saya bantu Pak Nanang. Betul Pak Ip, jadi gini saya membutuhkan sebuah penyegaran Pak Ip ya. Dan selama ini proses pembelajaran yang saya lakukan itu saya laksanakan ikhlas Pak Ip ya, dengan menggunakan metode dan media yang sudah biasa saya lakukan, kemudian menggunakan media video juga, menggunakan semacam artikel juga. Nah saya pikir ada yang lebih bisa mengoptimalkan lagi berkaitan dengan materi ini Pak Ip ya. Untuk situasinya sekarang seperti apa nih? Nah, situasinya memang sekarang pembelajaran saya selama ini melaksanakan pembelajaran secara di kelas Pak Ip ya, secara langsung di kelas menggunakan metode-metode yang biasa saya laksanakan, bisa dengan diskusi, bisa dengan ceramah, dan memang kebanyakan diskusi. Dengan media yang saya gunakan diantaranya biasanya saya menggunakan video film, kemudian video ataupun artikel-artikel Pak Ip, seperti itu. Terus bagaimana kira-kira hasilnya nih? Hasilnya selama ini alhamdulillah sebetulnya cukup baik juga gitu ya. Beberapa siswa sudah memahami materi yang saya sampaikan, namun ada beberapa anak yang belum sepenuhnya memahami materi tersebut. Nah, jadi saya berpendapat mungkin ada upaya lagi dari saya untuk meningkatkan pemahaman itu Pak. Apa yang mempengaruhi hal itu atau yang dapat meningkatkan pemahaman siswa tersebut? Ya, menurut saya memang pemahaman siswa mengenai materi banyak faktor Pak ya. Dan saya rasa ketika siswa betul-betul konsentrasi, ketika siswa menyaksikan secara langsung, kemudian mengikuti proses kegiatannya kontekstual, itu akan lebih memahami mereka lagi Pak. Menurut saya seperti itu. Untuk situasi yang diinginkan bisa diceritakan Pak Nanang? Iya, saya menginginkan situasi siswa itu atau murid melaksanakan pembelajaran dengan menyaksikan secara langsung, ya terlibat secara langsung, secara kontekstual gitu. Jadi akan mengena langsung Pak seperti itu. Kira-kira apa yang bisa membuat itu terwujud nanti? Yang bisa terwujud mungkin menurut saya siswa akan saya ajak gitu Pak untuk terlibat langsung berkaitan dengan tugas-tugas para penegak hukum
Itu kan ada tugas dari polisi, kejaksaan, kehakiman, gitu ya, kemudian advokat. Nah, saya ingin siswa melihat pekerjaan mereka secara langsung, bagaimana hakim bekerja, bagaimana jaksa bekerja, bagaimana advokat bekerja. Nah, seperti itu, Pak. Kontekstual mungkin. Betul seperti itu. Mungkin ada gagasan untuk mewujudkan supaya siswa dapat terlihat secara nyata mengenai peran lembaga-lembaga penegak hukum itu. Nah, itu Pak Iblah yang menjadi gagasan saya, ide saya ingin mencoba membawa anak terlibat langsung, menyaksikan langsung proses persidangan, Pak Iblah. Nah, karena menurut saya dalam proses persidangan di sebuah pengadilan itu para lembaga penegak hukum akan terlihat kinerjanya, bagaimana tugas peranan mereka. Di sana ada hakim yang tugas peranannya diantaranya adalah untuk melakukan proses pengadilan atau mengadili, gitu ya. Kemudian ada jaksa yang memiliki tugas sebagai penuntut umum. Ada juga advokat yang di sini diwakili oleh pengacara. Ada juga pihak kepolisian yang menjaga ketertiban dan keamanan di sana. Jadi dengan sebuah kegiatan persidangan itu para penegak hukum di sana ada dan mereka melaksanakan tugasnya masing-masing. Wah, ini merupakan salah satu ide yang sangat bagus sekali dengan melihat secara langsung kegiatan persidangan. Saya yakin anak-anak akan lebih memahami materi tersebut dan itu benar-benar pembelajaran kontekstual ya Pak Nandang ya. Betul Pak Ip. Ya, untuk jadi bisa mewujudkan itu kira-kira apa yang harus disiapkan Pak Nandang? Mungkin Pak Ip, menurut saya untuk mewujudkan itu tentu saja saya harus berkomunikasi, saya harus mencari informasi juga, gitu ya, berkomunikasi baik dengan pihak intern sekolah dulu, dengan manajemen sekolah, dengan kepala sekolah, dan juga mungkin mencari informasi dari pihak pengadilan itu sendiri, Pak. Apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan? Yang bisa memastikan menurut saya yang pertama memang harus ada dukungan juga, ada dukungan dari pihak sekolah, dukungan dari siswa juga, dukungan dari orang tua juga, dan juga tidak kalah pentingnya dukungan dari instansi yang akan kita kunjungi juga ya, betul. itu pihak pengadilan itu sendiri. Pengadilan ya. Terusnya apa lagi? Ya mungkin saya akan mencari informasi dulu baik ya berkaitan dengan hal ini, apakah memungkinkan saya membawa siswa saya ke pengadilan untuk menyaksikan secara langsung. Mungkin saya akan menghubungi pihak pengadilan atau menghubungi juga rekan-rekan yang pernah melakukan kegiatan itu, baik. Betul. Oh iya, itu bagus sekali. Mudah-mudahan itu bisa benar-benar terlaksana karena itu merupakan pembelajaran yang langsung akan dirasakan oleh siswa. Jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi yang sudah disampaikan Pak Nanda? Iya, baik. Jadi saya semakin yakin dengan ide saya, kalau saya melakukan kegiatan ini, saya membawa siswa ke pengadilan, menyaksikan secara langsung proses persidangan. Di sana mereka akan menyaksikan bagaimana kinerja dari hakim, jaksa, penuntut umum, dan juga pengacara di sana. Saya yakin pemahaman mereka terhadap peran dan kinerja para penegak hukum itu akan lebih memahami lagi. Kira-kira kapan dan siapa yang perlu dihubungi nanti? Alhamdulillah setelah ini mungkin besok saya akan mulai berdiskusi dulu dengan siswa, kemudian juga meminta izin juga kepada orang tua mahasiswa juga, dan yang tidak kalah penting juga saya akan berkomunikasi dengan manajemen sekolah, dengan humas juga, betul, dengan kepala sekolah juga, Pak. Kira-kira siapa yang perlu dimintai dukungan nanti? Yang perlu dimintai dukungan tentu saja pihak manajemen, kepala sekolah, waka, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah pihak dari lembaga pengadilan itu sendiri. Baik, kalau begitu itu adalah ide bagus dan saya yakin itu dapat dilaksanakan, terlebih dengan meminta bantuan dan dukungan dari kepala sekolah dan juga humas Pak Nandang. Betul Pak, mudah-mudahan itu bisa terlaksana dan anak-anak bisa menyaksikan secara langsung persidangan, dan insya Allah itu akan lebih memantapkan pemahaman mereka berkaitan dengan materi ini, Pak. Ya Pak Nandang, mudah-mudahan lancar ya. Nah, dari apa yang dibicarakan, apa yang Pak Nandang dapatkan? Oh iya Pak Iyub, terima kasih nih. Setelah kita berdiskusi saat ini, saya merasa semakin yakin dengan ide saya untuk membawa anak menyaksikan langsung proses persidangan. Dan praktek coaching akademis yang sudah dilakukan oleh Pak Nandang dan Pak Iip, dan sekarang akan dilanjut dengan coaching yang kedua yang akan posisi untuk Pak Iip menjadi coach, Pak Nandang yang menjadi coach. Kami persilakan. Selamat siang Pak Nandang. Selamat siang Pak Iyub, apa kabar? Kabarnya Pak Iyub? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Nandang, baik? Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya baik-baik saja Pak Iyub. Gimana nih, ada yang saya bisa bantu Pak Iyub? Iya Pak Nandang, maksud dan tujuan saya menemui Pak Nandang itu memang tidak lain, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan, terutama memang
saya ini berniat mengikuti calon guru penggerak. Nah, bagaimana sih menurut Pak Nandang yang lebih dulu mengikuti program guru penggerak agar saya nanti bisa mengikuti rekam jejak Pak Nandang dan bisa lolos menjadi calon guru penggerak di angkatan selanjutnya Pak Nandang. Oh begitu, betul ya Pak Pik ya. Jadi topik kita untuk pembicaraan kali ini berkaitan dengan rencana Pak Ip ya, betul. untuk mengikuti program guru penggerak pada Pak Ip ya. Baik Pak Ip, yang ingin Pak Ip dapatkan dari hasil pembicaraan kita apa nih Pak Ip nih? Banyak sebenarnya Pak Nandang ya, termasuk bagaimana sih yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, karena pada dasarnya saya membaca sumber-sumber informasi tentang calon guru penggerak, bagaimana tentang pengisian esai, wawancara, simulasi, dan lain sebagainya. Maka dari itu saya memerlukan dukungan atau bimbingan penuh dari Pak Nandang. Oke, begitu seperti Pak Ip ya. Jadi Pak Ip berencana untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak Pak Ip ya. Betul, betul. Pak Ip sudah mendapatkan berbagai informasi ya. Tadi informasinya bahwa untuk menjadi calon guru penggerak ada terlebih dahulu kita harus mengikuti tahapan-tahapan seleksi gitu ya. Oh, gitu. Ada mulai dari tahapan seleksi secara tertulis gitu Pak Ip ya. Kemudian juga seleksi wawancara, kemudian juga ada seleksi mengajar juga secara praktik nih. Nah, dari situasi ini apa yang sudah Pak Ip persiapkan nih? Yang pertama itu saya selain dari mencari informasi ya, termasuk di pertemuan sekarang, saya itu browsing di internet memang tentang cara mengisi esai yang baik dan benar. Karena ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa dalam mengisi esai itu selain dari natural berdasarkan pengalaman yang kita pahami, bahwa tata bahasanya juga diperhitungkan gitu. Justru dalam pertemuan kali ini saya memerlukan bimbingan sih Pak, lebih ke bimbingan, karena sebagus apapun saya mempersiapkan tanpa ada arahan ya takutnya tersesat juga gitu. Betul ya. Jadi Pak Ip juga udah mencari informasi juga ya, Betul. berkaitan dengan bagaimana cara pengisian esai. Nah tadi cara pengisian esai harus bagaimana berdasarkan pengalaman juga Pak Ip ya, seperti itu. Dan juga informasi-informasi yang lain mungkin Pak Ip ya, Betul. berkaitan dengan bagaimana seleksi ini. Betul. Nah situasinya Pak Ip sekarang sudah seperti apa nih Pak Ip untuk pengisian esai? Pertama menulis juga udah mulai Pak Nandang ya. Mulai, Saya iya, iya. mulai belajar menjawab berbagai pertanyaan yang mungkin soal-soal itu sudah dilaksanakan pada CGP sebelumnya mungkin, tapi ada kekhawatiran juga nih Pak Nandang selain daripada esai ya, bahkan saya juga ada kekhawatiran dalam simulasi mengajar dan wawancara, dan mungkin nanti ke depannya Pak Nandang juga bisa memberikan arahan kepada saya. Baik nih. Untuk kekhawatiran di sini ya, Pak Ip ada kekhawatiran mengenai situasi mengajar ya, Betul, kegiatan betul. pembelajarannya. Yang menjadi kekhawatiran Pak Ip apa nih? Ya, pertama Pak Nandang, ini entah benar atau tidak bahwa dalam mengajar itu durasinya kan tidak seperti mengajar pada umumnya gitu. Mungkin nanti bisa diluruskan juga apakah benar itu mengajarnya itu 10 menit. Dan yang kekhawatiran yang kedua itu memang saya kan orang lapangan ya, sering praktik di lapangan gitu. Jadi ketika memang simulasi mengajar di ruangan kelas dengan 10 menit ya tentunya ada kekhawatiran juga secara psikologi saya gitu. Bagaimana nih tentang kekhawatiran saya? Nah, jadi kekhawatiran Pak Ip di sini ini mensinkronkan waktu mungkin Pak Ip ya. Mengajar Pak Ip biasa mengajar di lapangan, ini dalam kegiatan pembelajarannya harus 10 menit. Iya. Nah, menurut Pak Ip nih harus bagaimana caranya nih supaya yang Pak Ip biasa mengajar di lapangan tapi Pak Ip bisa melaksanakannya dalam waktu 10 menit ini? Nah, tentunya jika saya mempraktikkan materi di lapangan itu sangat berat ya, apalagi kita membawa peralatan kamera dan lain-lain. Mungkin saya akan menyampaikan materi di RPP itu tentang teori di kelas, khususnya materi yang sudah saya siapkan itu tentang cara bahaya pergaulan bebas. Jadi upaya pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Mungkin itu yang persiapan saya. Jadi seperti itu Pak Ip ya. Betul, Nah, betul. kira-kira untuk bisa mewujudkan itu Pak Ip akan bagaimana nih tahap berikutnya? Pertama ya saya mempersiapkan RPP, kemudian menetapkan tujuan pembelajaran beserta model pembelajaran juga, di samping itu juga peralatan, dan terakhir memang ada lembar kerja juga yang akan saya sampaikan untuk ke asesor mungkin ya, ke pengawas, Betul. dan mungkin contoh asesmen yang akan saya terapkan pada nanti. Iya. Nah, berikutnya Pak Ip nih, untuk hal itu bisa berjalan dengan baik, untuk memastikan apa saja nih yang Pak Ip persiapkan dari sekarang nih?
Ya pertama selain daripada mengisi esai, kemudian mempersiapkan perangkat, saya mulai lebih ke persiapan mental kayaknya Kang Nanang ya, karena ya selain daripada pengetahuan saya di ASA, termasuk sekarang juga saya menambahkan relasi bimbingan juga terhadap Kang Nanang ya, lebih ke mental aja, lebih percaya diri mungkin, tidak gentar dengan karena persaingan juga kalau nggak salah cukup banyak juga ya Pak Nanang ya, puluhan atau ratusan ribu gitu. Ya. Ini dari apa yang sudah Pak sampaikan, saya rasa ini Pak udah cukup mantap untuk mengikuti Mudah-mudahan. calon guru penggerak ini. Semua kekhawatiran yang tadi Pak sampaikan, Pak udah bisa udah bisa bagaimana cara untuk mengatasi itu, Pak ya. Dengan tadi yang Pak laksanakan itu. Nah, selanjutnya apakah ada yang pihak yang bisa membantu Pak ini untuk mengikuti kegiatan ini? Pertama pihak yang saya mungkin yang bisa membantu saya ya, pertama ya memang keluarga juga mensupport tentang niat saya, yang kedua pimpinan saya juga, kepala sekolah, mungkin yang ketiga ke rekan-rekan rekan kerja juga di sekolah saya mengajar, dan mungkin yang terakhir ini seperti bimbingan yang sangat penting dari Pak Nanang juga gitu. Oke, baik ya. Nah, jadi Pak Ip di sini dalam hal ini banyak sekali dukungan dari pihak lain ya, informasi dari yang lain juga. Betul. Nah, kira-kira kapan Pak Ip mulai mau mempersiapkan ini semua Pak Ip? Ya kalau berdasarkan pertemuan ini saya lebih termotivasi mungkin besok untuk mempersiapkan seperti latihan esai, dan saya juga nanti ke depannya meminta arahan juga dalam pengisian esai juga. Ya kira-kira saya memerlukan waktu 2 sampai 3 minggu ke depan untuk menyelesaikan berbagai pertanyaan esai mungkin Pak Nanang. Baik Pak Ip ya, itu luar biasa sekali ya dengan rencana Pak Ip untuk mengikuti calon guru penggerak. Insya Allah mudah-mudahan kekhawatiran Pak Ip yang tadi sampaikan, Pak Ip sendiri udah bisa apa yang akan menjadi solusi dari kekhawatiran Pak Ip itu ya. Silakan Pak Ip itu dilaksanakan gitu ya, hubungi pihak-pihak yang bisa kita hubungi dan rencanakan mulai kapan Pak Ip akan melaksanakan kegiatan itu ya. Mudah-mudahan apa yang ingin dicita-citakan Pak Ip untuk mengikuti calon guru penggerak ini bisa berhasil dengan lancar, dan Pak Ip akan sukses menjadi seorang calon guru penggerak. Mudah-mudahan Pak Nanang. Amin. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Nanang atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Ip. Assalamualaikum. Baiklah, telah selesai 2 praktek untuk coaching akademis yang dilakukan oleh kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 CGP Angkatan 6 Kabupaten Cianjur yang terdiri dari beberapa sekolah yang masing-masing Bapak Ibu guru mengajar di sekolahnya. Baik, saya perkenalkan pertama Pak Yunus sebagai di sesi pertama sebagai apa? Kuci. Yang kedua Bu Sinta sebagai coach. Saya sendiri Iit ya sebagai pengamat, dan juga Pak Nanang juga sebagai pengamat. Mari kita simak keseruan praktek model coaching ya dengan alur Tirta. Silahkan Pak Yunus dan Bu Sinta untuk mendemonstrasikan percakapannya di podcast dadakan kita. Baik, terima kasih Pak Iip. Saya turunkan terlebih dahulu, ini mengganggu ternyata. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Penta, apa kabar? Alhamdulillah, Bapak. Gimana Bapak, sehat? Alhamdulillah teh sehat. Ya, sedang apa Pak? Biasa teh, di sini saya lagi ada kegiatan, lagi nunggu teman. Oh, teman. Iya. Gimana Pak kemarin perihal ini acara itu tuh yang waktu kemarin dihubungkan dengan pembulian sudah selesai? Belum sih teh, itu masih ada aja anak yang selalu membullying di kelas. Kenapa itu Pak? Makanya saya sekarang itu agak melamun-lamun gitu. Kadang-kadang memikirkan cara gimana gitu anak ini selalu membuat ulah di kelas, membullying teman-temannya. Karena hal apa itu Pak? Kalau biasanya sih itu saling mengejek antar teman dari segi ekonominya atau dari segi fisiknya, terus juga saling mengejek profesi atau pekerjaan orang tuanya. Seperti itu, makanya bikin jadi masalah di kelas itu, kadang sambil belajar kan jadi terganggu. Anak SD juga bullying ya Pak ya? Ya,
mulai dari SD sih biasanya kadang udah tingkat atas ya teh ya, kelas atas kan 4, 5, 6. Siapa itu Pak anaknya yang lapor ke Bapak? Kalau yang lapor kemarin sih Randy. Oh, ke Randy. Ya, Randy datang ke Bapak, bilang katanya di kelas itu di ejek ya gitu ya. Dia ejek sama teman-temannya. Pekerjaan Bapak saya jelek, terus pekerjaan Bapak saya nggak halal, terus memalukan seperti itu. Jadi saya tersinggung, nggak mau dibilang. Itu akibatnya apa Pak? Maksudnya efek dari semua itu karena apa? Ya karena teman-teman saya kan tadinya melihat pekerjaan bapak saya sebagai bengkel motor selalu kotor, ke rumah selalu bau, seperti itu teh. Terus Bapak udah cek dan recheck belum untuk situasi kondisi bullying di kelas itu? Belum tuh, makanya saya baru terima laporan sih dari Randy. Masih dari Randy. Hanya Randy. Iya hanya Randy teh yang lapor. Hanya Ya. Randy. Terus untuk mengantisipasi itu semua, apa Bapak ada yang membantu? Insya Allah nanti saya coba bantu sama Bu Rita ya teh ya. Bu Rita kan kebetulan guru teman sejawat gitu, tapi yang sudah dekat ke anak-anak gitu. Lebih fleksibel kali ya Pak ya? Coba insya Allah saya juga pasti menanyakan ke beberapa teman lainnya juga kayak gitu. Seperti itu ya. Ya, jadi nanti kalau langsung ke anaknya kan nggak mungkin ya teh ya. Jadi saya harus coba di belakang lah seperti apa gitu. Tapi sebelumnya Bapak udah cross check untuk permasalahan tersebut. Belum sih belum. Kapan Bapak akan melakukan cross checknya Pak? Insya Allah besok lah ya. Besok insya Allah saya coba ke anaknya langsung ditanya atau mau dipanggil beberapa temannya dulu lah kalau misalnya apakah benar apa enggak gitu sih berita dari laporan dari Randy itu gitu. Oh iya, iya. Berarti hanya harus di luar kegiatan pas pembelajaran ya Pak ya? Iya sepertinya seperti itu ya. Jadi biar cari aman lah intinya ya. Kalau kayak menurut saya seperti itu sih. Kalau di dalam jam pelajaran kan nggak enak sama yang lain. Kira-kira siapa Pak itu siswa yang bisa membantu Bapak? Yang bisa dipercaya ya teh ya, intinya seperti itu. Yang bisa percaya? Iya, jadi ada si Siti atau sama Budi lah kalau nanti lah. Insya Allah. Siti sama Budi orangnya baik. Iya. Berarti sudah ada titik terang ya Pak ya untuk penyelesaian pembulian ini? Iya, alhamdulillah teh. Ya makasih nih. Jadi ada pencerahan ya saya. Ketemu teh. Baik Pak, alhamdulillah kalau sudah ada dimudahkan dan dilancarkan ya Pak ya untuk proses penyelesaian permasalahan pembulian ini di kelas Bapak. Terima kasih ya atas masukannya juga pencerahannya. Nanti saya coba mengaplikasikan lah ya, dipraktekkan di kelas. Ya, mudah-mudahan dilancarkan ya Pak ya segalanya permasalahannya. Teteh, assalamualaikum teh. Waalaikumsalam Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Teteh lagi apa di sini? Kok sendirian? Lagi makan Pak. Banyak Oh, Pak, iya. Banyak ya. Oh lupa ini saya ada teman-teman. Kebetulan nih Ya. ada bodyguard. Oh iya. Sendirian ceweknya maksudnya Iya, teh. lagi nunggu Bapak kan? Lagi nunggu Oh. Bapak nih, Bapak telat. Iya. Iya, teteh saya lihat teteh agak ngelamun-lamun kenapa ya? Iya. Ini mungkin banyak pikiran atau apa? Iya, kebetulan Pak, barusan saya dapat di telepon sama pihak sekolah. Ada anak salah satu siswa yang terkena korban Korban apa tuh? tawuran. Tawuran. Korban Ya tawuran. Allah. Jadi, Anak STM ya teh ya? Iya, anak STM kebetulan kelas 10. Jadi tadinya mau makan, pikirannya jadi kemana-mana. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Iya betul. Suasananya udah enak begini tapi hatinya nggak enak ya teh ya. Begitu Pak. Aduh. Itu udah Dilema. cross check apa gimana teh? Kebetulan belum Pak, baru dapat telepon saja dari pihak sekolah. Mudah-mudahan besok saya cross check ulang dengan pihak sekolah karena memang berhubung sudah di posisinya pusat. Oh, iya.
sangat khawatir sekali ya kondisinya berarti ya. Itu Sepertinya begitu Pak. yakin kelas teteh apa gimana itu? Kira-kira kenapa kepala Ya, sekolah nelpon gitu? informasinya barusan dari pihak kursis yang menelpon kelas saya di 10 mesin, dan beliau kena luka gear di bagian tangannya. Aduh. Jadinya untuk besok pemanggilan orang tua seperti itu sih Pak. Makanya ini lagi bingung, satu sisi keadaan lagi seperti ini Cianjur, duanya ada aja ulah anak. Iya benar ya. Bagaimana Sabar, jadi sabar, bingung, sabar. puisi Iya. Tapi teteh udah ada gambaran mungkin anak siapa yang apa ya melakukannya gitu. Kira-kira Informasi barusan saya dicek ke teman-temannya via WA, katanya pas pulang sekolah di bundaran posisi ke arah rumah dengan area kampung setempat Pak. Ada ya mungkin sekolah lain yang masih satu arah dengan rumahnya. Makanya ini lagi cari informasi juga dari teman-temannya. Mudah-mudahan sore ini bisa ada Informasi ya. dari anak juga. Seperti itu. ya, kira-kira teteh ada cara lain mungkin mau ke siapa minta bantuan lain gitu. Kebetulan ini juga rencananya mau dengan kesiswaan juga besok, dan langsung cross check ke polsek. Informasinya beberapa anak ada di polsek, entah itu dari sekolah yang sebelah dan termasuk korban dari sekolah. Mudah-mudahan besok dengan pihak kesiswaan, pihak BP juga, dan saya juga sebagai wali kelas ya, akan meng-cross check Harus cross check ya. kebenaran Iya. ini, mana pemula dan mana yang mengawali atau mana yang mengakhiri ya, kita tidak tahu. Mudah-mudahan besok insya Allah langsung ditindak oleh Menurut teteh itu biasanya masalahnya dari mana dulu tuh? Kira-kira sekolah lain apa sekolah teteh? Bingung sih Pak kalau ditanya seperti itu, tapi karena memang tadi anak yang informasi dari anak di WA katanya lagi nongkrong hanya gara-gara knalpot sih Pak. Oh, Knalpot yang bunyinya bising, informasinya seperti itu, tapi ya itu perlu cross check ulang. Mudah-mudahan besok saya dengan kesiswaan bisa turun dan juga bisa musyawarah dengan pihak sekolah yang lain supaya kebenarannya ini kita harus mungkin seperti itu Pak. Dan saya juga tidak mau anak kita dijadikan apa ya, pelaku. iya Sudah tersangka ya. Tersangka. pelaku biasanya, yang mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Nah itu mudah-mudahan selamat semuanya ya, lancar ya semuanya. Berarti alhamdulillah udah ada pencerahan itu ya. Alhamdulillah Pak. Iya. Untuk saat ini dari WA anak-anak mudah-mudahan ada pencerahan sedikit dan sudah terbayang apa yang harus dilakukan. Juga dari pihak kursis juga sudah gercep, gerak cepat apa yang harus dilakukan. Jadinya sedikit banyaknya untuk media tawuran ini memang sangat Riskan ya, ya, SMK ya. riskan, mengulang dan terulang. Sering ya. Tapi kalau disebut hanya sering nggak mungkin juga ya. Tidak sih, sepertinya kalau sering biasanya kalau anak ada yang memulai hal-hal yang kecil, tetapi namanya anak dia Selalu ada aja ya, selalu ada masalah. seperti itu Pak. Oke. Ya, mudah-mudahan lah semuanya lancar tuh ya. Amin amin Pak, mohon doanya. Mudah-mudahan, terima kasih juga nih Bapak sudah bertanya, jadi saya bisa mengungkapkan Jadi rasanya ngeplong ya, agak Ya, ngeplong ya hati ya. betul Pak, kegalauannya. Jadi mudah-mudahan besok juga saya bisa langsung cross check dari pihak kursis dan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih Pak. Amin, amin. Terima kasih, semangat tuh ya. Iya, terima kasih Mudah-mudahan Pak. tidak ada masalah yang lain ya. Amin amin amin. Tetap. Ya, baiklah, untuk coaching akademis tugas yang diselesaikan oleh pihak anggota kelompok 3 ini kami akhiri dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.